فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita mengambil hadis yang ke-50 dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Man bana masjidan lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Apakah hadis ini hanya datang dari Utsman? Indah ya Saqif. Jawabannya tidak. Baik, dari siapa saja? Banyak. Ya, kita aja banyak. Nah, karena derajat hadis ini hadis apa namanya? Hadis mutawatir. Baik, yang datang dengan periwayatan yang banyak. Nah, dari para sahabat yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berbuat kedustaan. Baik, arti hadis hendak baik. Siapa saja membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga. Baik. Dipersyaratkan dalam hadis ini untuk seorang bisa mendapatkan keutamaan tersebut apa? Indak ya Abdullah Samin. Yang keras. Baik, dia membangunnya karena Allah. Baik, sebelum itu syaratnya apa? Yang dia bangun adalah masjid. Baik, yang dia bangun adalah masjid, bukan hotel, bukan asrama, tapi yang dibangun masjid. Baik, kemudian dipersyaratkan harus karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, tidak riya, tidak sum'ah, sebagaimana juga mansus dalam hadis yang lain. Nah, injelis. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Bab wujubi qiraatil Fatihati lil imami wal ma'mum fi shalawati kulliha. Bab wajibnya untuk membaca Al-Fatihah bagi imam dan makmum pada semua salat. Dan Al-Fatihah membacanya merupakan rukun dari rukun-rukun salat yang tidak akan sah salat kecuali dengan membacanya. Qala al-mu'allif afaqahullahu ta'ala an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini akhwan merupakan hadis pokok tentang
tuntutan untuk membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata. Penafian di sini yang dimaksud adalah nafyus sihhah, penafian keabsahan salat. Walaupun dia mungkin melakukan gerakan-gerakan salat dari awal sampai akhir, tapi ditiadakan keabsahannya ketika tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga makna hadis akhwan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Sehingga dengan ini diketahui bahwasanya Al-Fatihah merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Dikuatkan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain tentang kisah al-musi' fi salati, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepadanya bagaimana tata cara salat yang sah. Nah, setelah menyebutkan thumma istaqbilil qiblata fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, menghadap kiblat, kemudian takbirlah, kemudian bacalah yang engkau miliki dari Al-Qur'an yang mudah bagimu untuk engkau baca. Dan ini ditafsirkan dengan hadis Ubadah, maksudnya adalah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah merupakan satu-satunya bacaan Al-Quran yang harus dibaca di dalam salat. Maka Al-Fatihah juga dinamakan akhwan sebagai surat As-Salah, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah dalam Sahih Muslim. Pada hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala katakan, qasamtus salah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi as-salah antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Yang dimaksud as-salata di sini apa? Al-Fatihah. Aku membagi surat Al-Fatihah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan dengan as-salata. Jadi surat as-salata, nah, yaitu surat Al-Fatihah. Karena ini satu-satunya surat yang merupakan rukun di dalam salat. Makanya wajib bagi setiap muslim maupun muslimah untuk menghafal Al-Fatihah dengan benar, karena sangat berpengaruh pada keabsahan salatnya. Jangan sampai terjatuh dalam kekeliruan yang sampai tingkatan kekeliruan apa? Yang jali. Karena kekeliruan dalam membaca Al-Quran itu terbagi menjadi dua, lahan khafi dan lahan jali. Khafi yang tersembunyi, yang mungkin dia kelirunya dari sisi kurang untuk dengungnya, nah, taib, kemudian dari sisi kurang gunnahnya, taib, atau panjang pendek tapi yang tidak sampai mengubah makna. Misalnya kadar panjangnya kurang, dia sudah memanjangkan tapi kadar panjangnya kurang, dan seterusnya. Adapun lahan jali yaitu suatu kesalahan dalam membaca Al-Quran yang sampai tingkatan mengubah makna. Nah, kalau sampai mengubah makna, menjadikan makna batil, makna berubah, tidak sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka
berarti dia belum membaca Al-Fatihah. Baik. Maka harus betul-betul dipelajari Al-Fatihah dengan baik. Di antara lahan jali yang maknanya sangat fatal akhwan, yaitu ketika seorang tidak mentasydid ya pada iyyaka. Pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini harus ditasydid. Nah, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tapi ketika seorang tidak mentasydid, tidak mau menekan dalam membaca ya, jadi bacanya iyyaka, iyyaka, bedakan iyyaka dengan iyyaka, tidak ada tasydid. Iyyaka na'budu ini maknanya batil, syirik. Kenapa? Karena iya dari al-iya ain daw'us syamsi. Al-iya maknanya apa? Cahaya matahari. Berarti maknanya bagaimana? Iyyaka na'budu, kepada cahaya mataharimu kami beribadah. Dan ini ditambah oleh para ulama. Nah, lahan tersebut lahan jali, maka harus ditasydid iyyaka. Adapun seorang membaca misalnya pada waladhdallin, dia belum mampu untuk membaca lafaz atau huruf dhad dengan tepat, maka itu masih ma'dzur. Nah, dia membacanya lebih dekat ke dha, waladhdallin. Nah, pada huruf dhad ini para ulama mengatakan padanya uzur, karena memang dhad termasuk huruf yang paling sulit. Baik, ini contoh. Jadi harus membaca Al-Fatihah. Pada hadits la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat. Nah, di sini yang dimaksud dengan salat adalah keseluruhan salat, baik salat yang fardu maupun salat yang sunnah. Liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Man, yang dimaksud di sini orang yang membaca, yang dimaksudkan adalah keseluruhan orang pada kondisi salat, baik dia dalam kondisi salat sendiri wajib membaca Al-Fatihah. Demikian pula ketika dia menjadi imam, maka jelas wajib membaca Al-Fatihah. Demikian pula ketika dia menjadi makmum. Menurut pendapat yang rajih, bahwasanya ketika menjadi makmum dituntut untuk tetap membaca Al-Fatihah berdasarkan riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Pada hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ketika mendengar bacaan para sahabat di belakang beliau, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum?" Qalu, "Na'am ya Rasulullah." Qalu, "Bala." Qala, "La taf'alu illa bi Fatihatil kitab." Nabi bertanya kepada para sahabat, "Mungkin kalian membaca Al-Quran di belakang imam kalian?" Maka mereka menjawab, yaitu para sahabat, "Iya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah membimbingkan, "La taf'alu, jangan kalian lakukan itu." Ketika imam membaca Al-Quran, kalian jangan ikut membaca Al-Quran. La taf'alu, ini hukum asalnya. Dalam salat, ketika seorang makmum di belakang imamnya, untuk mereka tidak membaca Al-Quran ketika imam membaca Al-Quran, karena kewajibannya adalah mendengarkan dan diam. Kemudian Nabi SAW kecualikan dari hukum umum ini, illa bi Fatihatil kitab, kecuali dengan Al-Fatihah atau bi Ummil Quran, kecuali bacaan
Ummul Quran, yaitu bacaan Al-Fatihah, kalian tetap wajib membaca walaupun di belakang imam kalian. Riwayat ini akan menjadi penentu khilaf dalam permasalahan makmum apakah wajib membaca Al-Fatihah di belakang imamnya atau tidak. Sehingga jawabannya apa? Mujahid? Jawabannya wajib untuk membaca Al-Fatihah. Taib, walaupun dia menjadi makmum. Taib, walaupun dia menjadi makmum wajib membaca Al-Fatihah. Taib. Dan tidak mengapa dia membaca Al-Fatihah berbarengan dengan bacaan imam, atau setelah imam selesai dari membaca Al-Fatihah ketika imam membaca surat yang lain. Kemudian juga diambil dari hadis ini, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Yang dituntut akhwan untuk membaca Al-Fatihah yaitu pada keseluruhan rakaat. Ini pendapat yang rajih dari pendapat para fuqaha. Bukan hanya rakaat pertama, bukan hanya pada rakaat yang jahriyah saja, tapi pada keseluruhan rakaat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis al-musi' fi salati tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukan itu semua, yaitu lakukan yang disebutkan oleh Nabi dari awal, membaca Al-Fatihah, rukuk, berdiri dari rukuk dan seterusnya, lakukan pada keseluruhan salatmu. Menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah dituntut dibaca pada setiap rakaat. Baik. Di sana ada pengecualian satu kondisi saja, kawan. Seorang tidak membaca Al-Fatihah tapi dikatakan dia mendapatkan rakaat dan sah salatnya, yaitu pada kondisi ketika seorang datang bermakmum dalam keadaan imam pada kondisi rukuk, kemudian dia takbiratul ihram, berdiri tegak takbiratul ihram, kemudian takbir kembali untuk rukuk dan mendapati imam dalam posisi rukuk, dia bisa rukuk bersama imam, maka ini dikatakan telah mendapatkan rakaat walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah. Ini satu kondisi yang dikhususkan dari keumuman hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Karena datang hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakrah melakukan demikian, yaitu dia rukuk sebelum shaf kemudian masuk ke dalam shaf dalam kondisi rukuk sehingga mendapati rukuk bersama imam walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambahmu semangat dan jangan kamu ulangi. Baik, Ibn Rajab menegaskan bahwasanya perbuatan seperti ini jelas dipahami bahwasanya beliau sampai terburu-buru yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain karena ingin mendapatkan rakaat. Makanya Nabi bimbing beliau untuk semakin bertambah semangatnya, tapi jangan diulangi dari sisi keterburu-buruannya. Tapi hendaknya seorang berupaya untuk hadir semenjak awal bersama dengan imam, takbiratul ihram bersama imam sehingga dia bisa membaca Al-Fatihah yang padanya keutamaan yang besar. Dari sini juga kita bisa mengambil istinbat akhwan bahwasanya Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung. Karena satu-satunya surat yang harus dibaca di dalam Al-Quran. Apalagi ditambah dengan dalil yang khusus secara sharih bahwasanya Al-Fatihah a'dhamu suratin fil Quran, seagung-agung surat di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.